di segmen ini. Nah, di khusus Ramadan ini, mungkin Pak Harun, target peningkatan konsumsi untuk resto dan juga momen buka bersama, serta occupation level di hotel Anda di tahun ini kira-kira seberapa besar, Pak? Naik berapa persen dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya yang business as usual? Ya, kalau di bulan puasa ini tentunya hotel di awal-awal pasti ada penurunan. Hmm. Kemudian akan meningkat misalnya di minggu ketiga. Saya nggak tahu di datanya Pak Iswandi bagaimana. Kalau di kita biasanya seperti itu. Tetapi kalau di mall tentunya waktu-waktu buka puasa itu akan menjadi peak dari pengunjung di mall-mall kita. Nah, dari average nanti sampai selesai Lebaran itu kita perkirakan ada kenaikan pengunjung di mall sekitar antara 15 sampai 20%. Begitu. Oke, Itu yang 15 kita sampai. proyeksikan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Harun. Kalau dari Pak Iswandi sendiri seperti apa Pak level kenaikannya dan juga targetnya mungkin selama Ramadan ini? Ya, hampir sama dengan Pak Harun tadi. Di minggu-minggu pertama ini belum banyak tingkat hunian meningkat. Boleh dikatakan itu berada di 60% rata-rata ya seluruh Indonesia. Karena itu banyak kegiatan-kegiatan yang masih tidak normal lah, seperti ada corporate melakukan meeting dan segala macam masih berjalan seperti biasa. Namun nanti di minggu ketiga itu terjadi peningkatan dan tercatat sampai hari ini lebih kurang kita berada di 82% pembukuan ya, jadi artinya ada pembukuan sampai akhir Ramadan, dan juga di minggu pertama Syawal atau di minggu pertama setelah Lebaran itu masih bagus tingkat huniannya, masih berada di atas 70-an. Nanti berkurang di minggu terakhir karena kita ada cuti bersama ini. Jadi masyarakat juga memanfaatkan untuk sekalian setelah Lebaran untuk stay di hotel atau berlibur di hotel. Jadi ada dua versi. Untuk hotel memang minggu ketiga dan minggu pertama bulan Syawal atau setelah pasca Lebaran. Sementara untuk restoran itu justru di awal minggu ini sudah mulai terjadi peningkatan. Minggu kedua itu puncaknya, minggu ketiga sedikit menurun, dan minggu keempat boleh dikatakan sudah sangat mendekati menurun, tapi masih ada yang melakukan kegiatan buka bersama karena pada sibuk untuk mudik Lebaran itu di saat itu. Khususnya di Jakarta ya Mbak Saf, kalau di Safrina, tapi kalau untuk di destinasi-destinasi justru itu di minggu terakhir itu meningkat. Baik itu restoran ataupun juga di ininya di hotel-hotel yang menyediakan food and beverage-nya. Untuk restoran ini juga unik, nanti di dekat-dekat Lebaran dan setelah Lebaran restoran biasanya di mall lebih ramai lagi. Itu adalah karena kita nggak punya pembantu di rumah jadi makan di restoran. Jadi momen-momen itu ya Pak ya, asal kita tahu consumer behavior dan apa yang sedang dihadapi consumer, nanti crafting package-nya dari situ ya, kebutuhannya consumer seperti apa ditawarkan oleh hospitality industry. Baik, Pak Iswandi, tantangannya untuk tahun ini di Ramadan ini apa Pak? Kita ingat tahun lalu sempat ada aturan atau regulasi pemerintah yang keluar melarang ASN dan pejabat untuk buka bersama. Kita ingat sekali ya, tahun itu sempat ada regulasi seperti itu. Nah, untuk tahun ini kira-kira apa Pak yang menjadi challenge-nya tersendiri untuk mencapai target yang ditentukan di bulan Ramadan ini Pak Iswandi? Iya, alhamdulillah tidak ada aturan pembatasan di bulan ini yang keluar dari pemerintah, dan juga masyarakat juga tidak melihat suatu hal yang kendala. Kendalanya ada di production, Mbak. Karena harga pokok sekarang meningkat naik. Jadi teman-teman untuk beli beras, untuk beli hal-hal yang lain itu udah telur terutama udah menaik harganya. Sekarang mereka harus menghitung ulang bagaimana production ini bisa distabilkan harganya sehingga nanti harga jual tidak mempengaruhi ke harga jual kita kepada customer. Oke, baik. Tapi insya Allah itu bisa di manage sih sebenarnya, karena walaupun naik juga
teman-teman di industri tahulah cara bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dengan kepiawaian dia dalam bidang F&B tentunya. Oke, baik. Tapi dalam hal ini apakah harga-harga bahan pokok tersebut sudah berada di level yang cukup mengkhawatirkan bagi Anda dan juga mungkin agak mengganggu COGS dari barang-barang dan servis yang Anda jual di bisnis Anda, Pak? Silakan. Ya, tidak mengganggu tapi perlu diperhitungkan ulang karena pada dasarnya dalam margin kita untuk berbisnis F&B ini lebih kurang di 20-30%. Tapi tentunya dengan kondisi pokok, harga pokok, bahan baku naik, tentunya kita harus menyikapi margin tersebut karena di industri ini margin sangat tipis ya, tapi artinya dalam F&B ini harus diperhitungkan ulang. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswandi. Saya ke Pak Harun juga akhirnya seperti apa Pak kira-kira Pak tantangan yang dihadapi di Ramadan tahun ini untuk industri Anda? Ya, terima kasih. Tahun ini kami belum melihat ada tantangan yang berarti. Artinya kita harus capitalize on the occasion ini. Tetapi biasanya minggu ketiga itu kalau di kota besar seperti kebetulan kita punya proyek di kota-kota besar di Jakarta, di Medan, di Surabaya, dan di Makassar, itu minggu ketiga biasanya traffic sudah mulai macet sekali. Itu mungkin tantangan yang paling besar juga. Jadi mobilization dari pengunjung itu agak kesulitan di minggu ketiga, minggu keempat. Apalagi kalau minggu keempat sudah mulai menurun karena sudah banyak yang mudik ya. Tapi kalau sudah mulai melewati minggu kedua, wah traffic itu luar biasa macet di mana-mana, terutama di kota besar. Nah itulah kita harus antisipasi juga bagaimana caranya kita bisa mulai dengan paket-paket yang dimulai lebih awal seperti itu, ya bukan paket buka puasanya tetap tentunya, tetapi ada paket-paket aktivitas sebelum itu sehingga mereka bisa menghindari kemacetan yang mereka semua ingin bersama-sama untuk berbuka puasa begitu. Oke, baik.